Halo, hai cat lovers. Cat lover, siapa di sini yang punya banyak kucing di rumah? Entah itu mungkin 2, 3, 5 atau mungkin lebih dari 10. Coba deh tulis di kolom komentar kamu punya berapa banyak kucing di rumah ya. Nah, buat kamu yang punya lebih dari 1 kucing di rumah, pasti pernah dong lihat momen dimana kucing-kucing kamu kelihatan akur. Kadang mereka bisa tidur bareng, makan bareng, sampai saling grooming. Kelihatannya so sweet dan hangat banget ya. Karena mereka tuh benar-benar dekat dan juga punya hubungan spesial satu sama lain. Tapi di sisi lain, kamu juga pernah lihat gak sih dimana kucing tuh justru gak akur? Ada yang jutek saling ish atau bahkan berantem kalau didekatkan. Padahal udah lama tinggal bareng dan tetap aja susah banget kayaknya buat akrab. Tapi sebenarnya kucing itu benar-benar bisa berteman gak sih? Emang sebenarnya kucing tuh butuh teman atau enggak ya? Soalnya kita tahu kan kalau kucing itu punya sifat yang lebih independen. Beda banget nih sama anjing yang kelihatan super friendly. Atau jangan-jangan mereka terlihat akur padahal sebenarnya cuma pura-pura doang. Nah, dibandingkan kita penasaran, yuk langsung aja kita bahas sebenarnya kucing itu bisa berteman gak sih? Di video Radio Kucing Paw Story kali ini. Nah, cat lovers, kucing itu memang bisa berteman, tapi cara mereka berteman gak selalu seperti yang kita bayangkan. Meskipun kucing memang dikenal sebagai hewan yang independen dan tidak selalu membutuhkan interaksi intens seperti anjing, tapi bukan berarti mereka itu antisosial ya. Kalau kita lihat dari nenek moyangnya di alam liar, kucing memang terbiasa hidup sendiri sebagai pemburu. Terutama kalau ada sumber makanan yang cukup, mereka bisa membentuk kelompok kecil dan juga koloni. Di dalam kelompok ini, kucing menunjukkan tanda-tanda kedekatan satu sama lain. Bahkan mereka juga punya struktur sosial sederhana, di mana biasanya kucing betina lebih sering terhubung dan juga bekerja sama. Misalnya dalam merawat anak, mereka juga berkomunikasi dengan cara yang khas, seperti saling grooming ataupun menjelati satu sama lain sebagai tanda kepercayaan, tidur berdekatan untuk menunjukkan rasa aman, dan juga saling menggosokkan tubuh ataupun kepala dengan berbagai macam aroma yang memperkuat ikatan. Emang gimana sih cara kucing memulai pertemanannya? Berbeda dengan manusia yang bisa kenalan juga bisa langsung akrab satu sama lain, kucing punya cara sendiri dalam membangun hubungan. Mereka cenderung lebih pelan, penuh pengamatan, dan juga butuh waktu untuk merasa nyaman satu sama lain. Jadi wajar banget kalau di awal pertemuan mereka terlihat cuek, menjaga jarak, sedikit galak, atau bahkan gak mau didekati sama sekali. Tapi itu justru jadi proses pertemanan mereka dimulai. Apalagi seiring dengan waktu, terutama setelah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun, kucing jadi semakin fleksibel dalam bersosialisasi. Biasanya kucing akan saling mengamati dari jauh, lalu mulai mendekati perlahan, mengendus sebagai cara mengenali aroma satu sama lain, sampai akhirnya merasa cukup aman untuk berada di dekat tanpa konflik. Seiring waktu dan juga secara bertahap, kalau mereka sudah merasa nyaman, barulah muncul tanda-tanda kedekatan lain seperti duduk ataupun tidur berdekatan, saling menyentuh ataupun head bump, bermain bersama, grooming satu sama lain, dan dalam beberapa kasus kehadiran kucing juga bisa bikin mereka merasa lebih tenang, terutama kalau sudah terbiasa bersama sejak kecil. Nah, di titik itu bisa dibilang mereka sudah mulai akrab dan juga membangun hubungan pertemanan. Menariknya, kucing bukan cuma mengenali sesama kucing, tetapi juga bisa membangun kedekatan dengan manusia. Tapi kucing aku nggak bestian sama kucing aku yang lainnya. Gimana dong, Min? Nah, ini pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh cat lovers. Menariknya, kucing itu punya preferensi sendiri, alias bisa loh pilih-pilih temen mana yang dirasa buat mereka tuh nyaman. Makanya ada kucing yang sangat dekat atau manja dengan manusia, ada juga yang lebih nyaman dengan sesama kucing. Ada juga yang memang suka, ya aku mah independen aja gitu, suka sendiri. Jadi, pertemanan kucing gak bisa instan ya cat lovers. Bukan yang baru ketemu tiba-tiba langsung jadi bestie kandung gitu. Nggak gitu konsepnya. Mereka tetap butuh waktu untuk saling mengenal dan juga beradaptasi satu sama lain. Selain itu, kalau kamu perhatiin, hubungan antara kucing itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari karakter kucing masing-masing, usia, pengalaman sebelumnya, sampai bagaimana cara mereka pertama kali dikenalkan. Sebaliknya, kalau perkenalannya terburu-buru ataupun dipaksakan, justru bisa bikin mereka stres dan juga sulit akrab. Biasanya, kucing akan tumbuh bersama sejak kecil, masih satu keluarga, ataupun dikenalkan dengan cara yang pelan dan juga tepat, punya peluang lebih besar untuk akur dan juga membentuk hubungan dengan dekat. Makanya, ada kucing yang bisa cepat akur, ada juga yang butuh waktu lama, atau bahkan memang gak bisa benar-benar dekat. Tapi penting untuk diingat ya cat lovers, nggak semua kucing jadi bestie antar kucing sama lain, atau ya kita ngarepin mereka jadi bestie, nggak bisa gitu. Ada juga kucing yang memang lebih suka sendiri, nggak suka berinteraksi, atau hanya hidup berdampingan tanpa benar-benar dekat sama lain. Jadi mereka tuh nggak berantem, nggak akrab juga, ya hidup bersama aja gitu. Nah, hal yang seperti ini sering banget nih disalahartikan, dimana kita merasa mereka sudah berteman, bestie banget, padahal sebenarnya mereka cuma saling menjaga jarak dan menghargai batas
batasan masing-masing. Jadi kalau ada ketegangan, kucing biasanya akan memilih menjauh, menghindar, ataupun saling diam, bukan baikan seperti manusia. Makanya kalau kamu lihat kucing kamu di rumah itu nggak berantem tapi juga nggak dekat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan nggak saling cakar, ya nggak? Apakah kucing butuh teman? Jawabannya nggak selalu ya cat lovers. Kucing memang bisa punya teman, tapi bukan kebutuhan utama seperti kebutuhan bersosialisasi seperti manusia. Banyak kucing tetap bisa hidup bahagia sendirian selama mereka merasa aman, nyaman, makanan cukup, kebersihan cukup, kesehatan cukup. Buat kucing udah cukup. Tapi di sisi lain memang ada kucing kok yang celingi banget dan memang membutuhkan teman. Jadi masing-masing kucing punya kepribadiannya masing-masing. Jadi cat lovers, kucing itu memang bisa berteman dan juga berhidup berdampingan dengan kucing lain. Tapi cara mereka menjalin hubungan tertentu tentunya berbeda-beda ya, seperti manusia dan juga kucing-kucing lainnya. Ada kucing yang bisa sangat dekat sampai tidur bareng, saling grooming, terlihat akrab bersama. Tapi ada juga kucing yang independen. Yang penting selama mereka masih bisa hidup berdampingan dengan tenang, tidak saling menyerang, dan juga tidak menunjukkan tanda stres berlebihan, itu sudah cukup. Sebagai pemilik, tugas kita bukan hanya memaksa mereka untuk dekat, tetapi juga memahami karakter dan juga kebutuhan mereka. Karena pada akhirnya hubungan yang baik antar kucing bukan tentang seberapa dekat mereka bersama, tapi tentang seberapa nyaman mereka hidup bersama. Nah, cat lovers, kalau kamu lagi cari kebutuhan untuk si kucing kesayangan, mulai dari mainan, dry food, wet food, snack, hingga pasir buat kucing, semuanya ada di Radio Kucing dan harganya murah meriah kalau kamu pakai member. So, langsung gabung aja ke member Radio Kucing. Tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan kucing kamu hanya di Radio Kucing. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, pau pau.